Bab 559. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Di pusat Bairan. Lebih dari 9.000 orang diikat berturut-turut. Itu karena kata-kata Duke Lucilif. Kamu tidak pergi dari sini, meskipun Bairan menjadi sarang pemberontak. Ini jelas sebuah kejahatan. Pajak dan tenaga kerjamu telah memenuhi perut pemberontak. Akibatnya, kamu juga menentang keluarga kerajaan. Penduduk Bairan bukan lagi orang eternal. Duke Lucilif menghakimi. Mereka tidak memenuhi syarat untuk hidup di tanah eternal. Bunuh mereka. Semua generasi akan dihancurkan dan kuburan leluhur mereka dihancurkan. Petik 2 tanda seru petik 2. Warga Bairan menganggap itu tidak adil. Seseorang dengan keberanian mencoba memohon belas kasihan. Tapi, mereka tidak diizinkan untuk membuka mulut mereka. Para mage senior menggunakan sihir diam, untuk secara paksa menutup mulut penduduk desa. Mempercepat. Mereka tidak bisa bicara. Keputusasaan memenuhi mata penghuni. Paling tidak, mereka ingin Duke Lucilif membebaskan anak-anak atau orang tua mereka. Tapi, Duke Lucilif memberi perintah tanpa peduli. Bunuh mereka. Warga berusaha melawan. Mereka tidak bisa bergerak karena terikat dengan tali. Para prajurit mengalahkan mereka dan mereka menjadi sasaran busur. Ini tidak mungkin. Lebih dari 100.000 pasukan adalah prajurit wajib militer. Mereka gemetar ketakutan, ketika mereka menyaksikan pemandangan yang tak bisa dipercaya di depan mereka. Apakah mereka benar-benar akan membunuh semua orang ini? Ini omong kosong. Kenapa mereka bersalah? Bukankah itu ketidakmampuan kerajaan jika tanah itu diambil alih oleh pemberontak di tempat pertama? Bukan karena kesalahan rakyat. Mengapa mereka menaruh dosa pada orang-orang? Mereka menghadapi kematian, hanya karena berada di hadapan pemberontak. Bahkan, anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Komandan mereka adalah seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan orang-orang. Begitu mereka menyadari fakta ini, moral para prajurit biasa berkurang tajam. Mereka kehilangan kepercayaan pada komandan mereka. Itu adalah saat ketika kondisi mental mereka hancur, setelah kekuatan fisik mereka didorong hingga batas dari marching yang keras. Mulai sekarang, hanya ketakutan yang bisa digunakan untuk mengendalikan mereka. Ars membuat ekspresi yang tidak menyenangkan. Aku kira, akan ada lebih banyak yang melarikan diri malam ini. Jumlah orang yang meninggalkannya dalam perjalanan dari Partu ke Bairan mendekati 6.000. Itu akan segera menjadi lebih dari 10.000. Ars menatap punggung Duke Lucilif. Akan ada kesempatan segera. Duke Lucilif memiliki celah kecil yang tidak disadarinya. Sistem komando tentara pada akhirnya akan rusak, dan menyebabkan kebingungan. Bukankah ideal, jika Duke Lucilif mengungkapkan celah pada waktu itu? Berdasarkan hasil pengamatannya, Duke Lucilif menempatkan keselamatannya sendiri, sebagai prioritas utama. Dia selalu dilindungi oleh 300 penjaga dan 10 mage senior. Jadi, Ars merasa sulit untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Jika tidak, aku harus bergegas ke depan. Jika situasinya mencapai titik itu, dia tidak keberatan mengorbankan hidupnya untuk tuannya. Pertama, hidupnya diselamatkan oleh Grid. Karena itu, dia dapat menawarkan hidupnya untuk tuannya. Aku akan mempercayakan pembalasanku pada Kaisar Kepiaro. Saat senyum pahit muncul di wajah Ars. Paat. Cahaya menyala di langit dan Grid muncul. Tuanku. Private Ars dari Partu. Identitas aktualnya adalah Asmopel dari Overgearet. Dan sekarang, dia merasa kaget. Mengapa tuanku ada di sini? Itu adalah situasi, di mana pasukan yang melindungi Bairan sudah mundur. Lalu, mengapa tuannya lari ke tempat ini sendirian? Jangan katakan padaku. Tuannya datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa di sini. Luar biasa. Seorang raja yang menghadapi 100.000 pasukan sendirian, untuk membela rakyatnya. Dada Asmopel terasa panas, saat dia memandang ke langit. Aku ingin melihat kerajaan yang akan didirikan tuanku. Seorang raja yang memikirkan rakyat, bukan hidupnya sendiri. Itu tentu saja bodoh. Raja adalah entitas yang tak tergantikan. Namun, dia yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi rakyat. Pada hari-hari ketika Asmopel adalah seorang bangsawan, dia akan menertawakan memikirkan raja seperti itu. Tapi sekarang, Asmopel memandang dunia dari sudut pandang seorang prajurit, dan hatinya berbeda. Dia pikir, Grid terlihat bagus. Dia bertanya-tanya, bagaimana kerajaan Grid akan terlihat. Karena itu, dia akan melindungi tuannya. Aku akan melindungimu. Aku akan menjadi kekuatan yang menjalankan iman dan kehendak tuanku. Petik 1. Kuok. Tangan Asmopel bergetar ketika dia memegang tombak. Dia mulai bergerak di antara 100.000 tentara saat serangan diluncurkan di Grid. Grid meragukan matanya, ketika dia tiba di Bairan dengan stick. Wajah-wajah yang sudah dikenal tidak ada lagi di sana dan tentara memenuhi kota. Mengapa tidak ada? Grid menemukan bendera eternal yang ditanam di dinding dan para prajurit mengenakan armor emas. Kamu, kotoran. Wajah Grid menjadi gelap, saat dia panik sejenak. Apakah mereka sudah mati? Bajingan ini yang mengambil tanahnya. Rekan dan prajuritnya yang telah mati. Grid tidak bisa menahan amarahnya sementara Styx yang lelah karena terus menggunakan Mass Teleport, buru-buru mencoba menenangkannya.
Grid, tenang. Apakah kamu pikir prajurit dan knightmu akan dengan mudah dikalahkan? Saat ini, mereka berada di tengah-tengah wilayah musuh, sementara jumlah tentara seperti butiran pasir di padang pasir. Jika Grid kehilangan kesabaran dan bertindak secara emosional, tidak bisa dihindari jika dia akan mati. Grid hampir tidak mendapatkan kembali ketenangannya karena ucapan Stick, dan bertanya dalam obrolan guild. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid, apa yang terjadi pada anggota yang melindungi Byron? Pon, tidak mungkin untuk melindunginya, jadi kami mundur. Maaf, kami tidak bisa menjaganya Grid. Kami pasti akan mendapatkannya kembali. Bel, Brother Grid, mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu berencana untuk tinggal di benua timur untuk waktu yang lama? Fatnen, busur yang kamu berikan pada Jisuka, sungguh menakjubkan. Benar-benar hebat. Mendesah. Grid merasa lega, ketika dia melihat jawaban Pon. Dia pikir itu adalah situasi terburuk, di mana semua kekuatan di Byron dimusnahkan. Ayo pergi. Itu adalah retret yang strategis. Petik 2. Jumlah musuh benar-benar tak terhitung jumlahnya. Grid belum pernah melihat jumlah yang begitu besar bahkan di TV. Sulit membayangkan melawan mereka sendirian. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid merasa kewalahan, ketika dia memperhatikan orang-orang Byron. Mereka semua dijatuhi hukuman mati, terlepas dari jenis gender. Dia menatap target yang diarahkan oleh busur. Menyentak. Grid berhenti di tempatnya. Smith yang mengajarinya cara membuat Java Arrow. Orang-orang muda yang ia perbaiki tembok rumahnya, setelah menghentikan invasi gereja Yatan. Gadis yang memberinya buah-buahan dan orang tua yang menceritakan kisah padanya. Grid melihat orang-orang yang telah membangun ikatan dengannya di hari-hari pertamanya. Mereka akan terluka. Kemarahan Grid melambung tinggi. Dia adalah seseorang yang menghargai ikatannya. Dengan kata lain, itu tidak dapat diterima jika Eternal mencoba untuk mencuri apa yang menjadi miliknya. Grid. Para archer dan mage musuh sudah memulai serangan. Stick melemparkan mantra perisai dan membuat ekspresi gelisah, saat dia melihat serangan memenuhi langit. Grid tampak sangat serius. Stick, pergi ke Patrian dulu. Memang. Apakah perlu untuk melawan pasukan sebesar itu sendirian? Itu keluar dari pertanyaan, dengan berapa banyak? Ada 100.000 musuh. Aku tahu kekuatanmu, tapi bunuh diri jika berurusan dengan 100.000 saja. Tapi, bukankah memalukan untuk mundur seperti ini? Aku, pemimpin Overgearet, mundur ketika bertemu musuh. Akan memalukan kehormatan kolegaku, yang berjuang untukku. Grid sadar akan kamera-kamera dari stasiun penyiaran di seluruh dunia. Lihatlah. Kekuatannya telah tumbuh dengan mantap sejak kompetisi nasional kedua. Apakah dia lebih dekat ke posisi yang terbaik sekarang? Itu adalah kesempatan yang bagus untuk membiarkan orang menilai dia. Selain itu, dia ingin tahu sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah dia bisa memainkan peran aktif, ketika itu adalah pertempuran 1 vs 100.000. Ada 20 menit, hingga alarm dari Magic Missile berbunyi. Dia akan bertarung dengan semua kekuatannya sampai saat itu. Prioritas utamaku adalah untuk mengamankan pelarian orang. Braham berbisik pada Grid. Apakah kamu mengerti? Bagi seorang legenda, konsep angka tidak ada artinya. Sebuah legenda tidak takut untuk bergerak melawan 1 juta orang, apalagi 100.000. Dengan kata lain, jika kamu dan aku bersama, 100.000 tentara. Ya, itu tidak harus bersama. Satu-satunya hal yang bisa mengatasi keberadaan transenden adalah seseorang dengan kekuatan yang sama. Hanya ada beberapa yang mampu melakukannya. Grid mengangguk dan tertawa. Aku akan melihat situasinya dan memanggilmu jika perlu. Aku akan melakukannya, jika kamu bersikeras. Grid mengkonfirmasi jawaban Braham, dan matanya menjadi serius lagi. Ini adalah kesempatan untuk mengukur jarak, antara aku dan legenda sebelumnya. Yang pertama muncul di benak Grid adalah Lantier di Kepulauan Behen. Aku akan memeriksanya, dan kemudian menantangnya lagi. Cheating. Grid memiliki ratusan bola putih di sekeliling tubuhnya. Hal pertama yang perlu ia lakukan adalah berurusan dengan para archer yang mengarahkan busur mereka pada orang-orang Byron. Pakmas Swordsmanship, Transcend. Attack power digandakan. Serangan dasarmu akan dikonversi menjadi serangan jarak jauh. Efek ini akan berlangsung selama 30 detik. Serangan normal sudah cukup. Koa-koang. Koa-koa-koa-koa-koa-koa-koa. Grid memisahkan Sword Ghost menjadi 2 bagian D, An mengayunkan tangannya tanpa berhenti. 7-8 bila energi per detik tercurah dari langit, menuju Archer Eternal. Kuaek. Itu menjadi kekacauan dalam sekejap. Ratusan tentara langsung tewas. Itu adalah senjata gila. Pertama, matikan sihir terbang. Markis Bera buru-buru berteriak. Seorang mage dari wilayahnya, segera membaca mantra. Itu mempengaruhi sirkuit mana dari semua mage dalam jangkauan, membuatnya mustahil untuk menggunakan fly. Namun, keajaiban tidak berhasil di Grid. Grid menggunakan fly melalui Braham's Boots, daripada sihirnya sendiri. Tidak, sihir tidak berhasil. Itu karena artefak sihir. Para mage panik, karena menghabiskan mantra yang sulit, dengan sia-sia. Tapi, ada 100.000 tentara. Orang lain menyerang, sementara para mage berjuang dengan sia-sia.
Tembak. Lanjutkan menembak. Para prajurit elit berkumpul dari berbagai tempat. Mereka berhasil menghancurkan perisai Styx dengan panah dan sihir, sebelum memfokuskan serangan mereka pada Grid. Grid adalah target yang mudah, setelah terpapar sepenuhnya. Sangatlah mematikan berada di langit, ketika diserang. Setelah membiarkan beberapa pemboman sihir, Grid bertukar sepatu bot dan mendarat di tanah. Kemudian, dia terkejut. Dia sengaja mendarat di ruang sempit di antara bangunan. Namun, keempat sisi sudah penuh dengan musuh. Mati. Para prajurit Eternal mendorong di Grid. Karena jumlah mereka yang besar, mereka lupa tentang kekuatan Grid dan berani. Hiyah. Tepat di depan. 10 tentara menusuk dengan tombak mereka pada saat yang sama. Para penonton di seluruh dunia bertanya-tanya, bagaimana tanggapan Grid? Tidak mungkin untuk melakukan serangan balik terhadap 10 orang. Aku pikir, dia akan memusnahkan mereka semua, dengan skill serangan. Tapi, menggunakan skill mengkonsumsi banyak stamina. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang yang akan dibunuh Grid? Para prajurit abadi Eternal tingkat rata-rata 160. Aku pikir, Grid akan membunuh setidaknya 5.000. Itu waktu yang sangat singkat. Jumlah waktu yang dibutuhkan pemirsa untuk menulis kalimat. Nyah. Grid mengeluarkan Veiler dan mengayunkannya. Ya, dia hanya mengayunkannya. Itu adalah serangan normal. Jijiong. Kuak. 10 tombak yang kekal itu disambar olehnya dan mati. Tanda hubung. Tanda hubung. Jendela obrolan dari situs penyiaran internet berhenti seolah ada jeda. Ini lucu. Ketika dunia terdiam, Grid tertawa. Dia senang, ketika dia ingat Jix dunia memperhatikannya. Namun, dia tidak ceroboh. Ada sejumlah Knight dan Mage elit dalam 100.000 pasukan. Jadi, dia selalu waspada. Namun, sekelompok pasukan yang maju, diserang oleh seorang private.